Assalamualaikum. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Udah di dalam kelas semuanya? Baik. Sebelum kita lanjut, kita yel-yel dulu. SMPN 1 Kemiri. Oke, baik. Tepuk tangan. Masih hafal ya? Oke. Ketua kelasnya mana? Yuk, doa dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Abdillah Firdaus Hakim, Ahmad Maulana, Aira Nur Ramadhani, Alesya Zara, Dharma Egi, Dede Khairunisa, Dede Oktaviani, Dewi Puspitasari, Dandi Putra, Fajar Apandi, Fatir Al-Taufarahman, Halifah, Hernawati, Kafi, Kasub Maulana Sidik, Khairul Rahmansyah, Laila Nazwa, Muhammad Dafa Suhendar, Muhammad Ikhram Syahreja, Muhammad Khairun Aban, Muhammad Rifaldi Muhodam, Muhammad Rojai Ismaulana, Naura Az-Zahra, Najwa Fahira, Nur Habibi, Rahabrian, Raisa Azalia Putri, Ramadana, Saskia Cahaya Lestari, Septiana, Syafa Putri Solehatun, Shofi Salsabila Agus Tianti Bahri. Panjang banget namanya ya. Siti Amalia, Siti Aprilia Putri, Siti Erna Mustika Sari, Siti Holila, Siti Nabila Azhara, Siti Nur Maulida, Siti Priscila, Yadika Pradana. Yang sakit 2 orang ya? 3. Oh ya 3. Kita berdoa supaya mudah-mudahan mereka sehat lagi, kembali belajar bareng kalian lagi. Amin. Oke. Kemarin kita udah bagi kelompok ya. Sekarang kita tinggal materinya. Minggu kemarin kita udah membahas teks naratif ya. Teks naratif apa itu non fiksi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 4 yaitu teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa atau kejadian-kejadian yang masa kini, kekinian gitu, yang bukan berita-berita masa lampau ya. Karakteristik utama berita yaitu aktual. Aktual itu adalah baru, menyajikan peristiwa yang baru saja terjadi atau sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Berita yang usang atau lama berlalu akan kehilangan nilai informasinya di mata publik. Jadi ngapain juga kita ngasih berita atau baca berita yang udah lama-lama banget gitu ya. Terus faktual atau nyata. Faktual itu berasal dari fakta ya. Jadi faktual itu ingat aja, faktual adalah fakta. Aktual yaitu baru. Nah, faktual atau nyata atau fakta
harus berdasarkan kenyataan di lapangan dan didukung oleh data real, bukan rekayasa atau karangan penulis. Kebenarannya wajib dapat diverifikasi oleh pihak lain. Unsur berita adik Simba. Dulu unsur berita itu 5W1H. Ya, 5W1H itu what, when, where, who, how, ya. Nah, unsur berita sekarang adik Simba namanya. Adik Simba itu singkatan, lebih enak lagi. A-nya adalah apa, D-nya adalah di mana, K-nya adalah kemana, C-nya adalah siapa, M-nya adalah mengapa, B-nya adalah bagaimana. Apa dan siapa? Menjelaskan peristiwa apa yang sedang terjadi dan siapa saja tokoh atau pihak yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Di mana dan kapan, menunjukkan lokasi spesifik terjadinya peristiwa serta keterangan waktu, hari, tanggal, jam kejadian berlangsung. Mengapa dan bagaimana, menjelaskan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa serta kronologi atau proses kejadian tersebut dari awal hingga akhir. Struktur piramida. Prioritasnya itu kepala berita, berisi informasi paling krusial yang merangkum unsur adik Simba tadi secara langsung di paragraf awal. Tubuh berita, berisi penjabaran rinci berupa fakta pendukung, kutipan narasumber, kronologis lengkap, dan dampak peristiwa. Ekor berita. Ekor berita berisi informasi tambahan yang bersifat umum dan kurang penting, namun melengkapi konteks peristiwa. Nah, selanjutnya kalian harus bisa membedakan apa itu fakta dan opini. Kalian harus punya berpikir kritis ya. Nah, karakteristik fakta dapat dibuktikan secara langsung, mengandung data angka yang pasti, statistik tanggal waktu, dan didukung oleh rekaman bukti objektif atau saksi mata terpercaya. Karakteristik opini bersifat penilaian subjektif atau sudut pandang perorangan, biasanya menggunakan kata sifat yang relatif seperti sangat indah, sulit, terus sebaiknya. Itu kata-kata yang mengandung perasaan sudut pandang seseorang ya. Nah, kaidah kebahasaan berita, penggunaan bahasa baku, menggunakan kata yang sesuai kaidah KBBI agar informasi dapat dipahami secara universal oleh seluruh lapisan masyarakat luas. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik untuk menyajikan kutipan langsung dari pernyataan narasumber tanpa perubahan kata. Konjungsi temporal, kata hubung yang menerangkan urutan kronologis waktu kejadian seperti kemudian, setelah, akhirnya, lalu. Kata kerja mental, verba yang menerangkan respon atau persepsi batin seseorang terhadap suatu kejadian seperti khawatir, menduga, atau berasumsi. Perkembangan media dalam teks berita ini ada di media cetak, media digital. Perbedaannya, media cetak, koran, majalah ya contohnya, memiliki proses penyaringan yang sangat ketat melalui tim editor, terbit harian atau mingguan dengan kedalaman berita yang menyeluruh, namun memiliki keterbatasan ruang halaman. Media digital, portal berita dan sosmed menawarkan kecepatan penyiaran yang sangat tinggi, real time, didukung multimedia interaktif, video dan audio, namun beresiko tinggi terhadap penyebaran hoaks. Alurnya, untuk menulis teks berita, cari peristiwanya, temukan kejadian nyata bernilai penting dan menarik bagi banyak pembaca di sekitarmu. Cari fakta, lakukan pengamatan di tempat kejadian dan wawancara narasumbernya langsung untuk kelengkapan data.
Rancangan draft, susun draft penulisan dengan pola piramida terbalik. Dahulukan info paling mendesak. Sunting teks. Periksa kembali ejaan, kelengkapan unsur adik simba, keselarasan fakta, dan bahasa baku. Oke, sampai situ kita sekarang bagi tugas. Hari ini Ibu pengen tahu sedalam apa kalian sudah memahami untuk membedakan mana fakta dan opini, ya. Baik. Karena kelompoknya sudah dibentuk, Ibu mau kasih selembaran kertasnya untuk kalian tebak. Itu tebaknya dengan mendasar ya, alasannya apa. Jangan asal tebak aja tapi nggak punya tuh alasannya apa, ya. Oke, Ibu bagi dulu. Di dalam kertas yang Ibu kasih, tulisannya ada fakta dan opini. Nanti Ibu akan kasih kalian teks, kalian tebak itu fakta atau opini. Nanti alasannya kalian tulis di buku ya. Masing-masing kelompok harus menulis alasannya. Nanti kalian Ibu tunjuk untuk baca alasannya kenapa sih, ya. Oke. Sekarang kita ke teksnya. Oke. Kalimat 1. Tulis. Kalimat 1 udah ditulis? Kalimat 2 udah ditulis? Oke. Kalimat 3 udah? Kalimat 4 udah? Oke, baik. Sekarang kalian tulis jawabannya, alasannya apa. Jawabannya apa, opini atau fakta, dan alasannya kenapa kalian pilih opini atau fakta. Ya, oke, dimulai 15 menit dari sekarang. Diskusi ya, jangan nggak bantu temennya. Kalau ada kesulitan bisa angkat tangannya. Ada kesulitan nggak? Ngarapin aja. Baik, udah selesai semuanya? Sudah. Sekarang siapin kertas yang Ibu udah kasih. Kalian tebak kalimat pertama. Nanti bareng-bareng ya, serentak. Itu fakta atau opini. Mulai hari Senin kemarin, SMPN 1 Kemiri resmi melarang penggunaan kemasan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah. Fakta atau opini? Oke. Kelompok 1, kenapa fakta? Alasannya karena kalimatnya berisi peristiwa yang nyata terjadi dan dapat dibuktikan. Hari pelaksanaan dan aturan baru dijelaskan.
Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Karena jelas ya di sini dari sumbernya dan dari datanya juga jelas. Baik, sekarang kalimat kedua. Kebijakan baru ini dinilai sangat merepotkan oleh beberapa pedagang. Termasuk kalimat fakta atau opini? Opini. Oke, baik. Kelompok 2, kenapa menjawab opini? Karena kalimatnya menggunakan kata sifat sangat merepotkan yang menggambarkan perasaan atau penilaian subjektif pedagang. Oke, baik, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sekarang kalimat ketiga. Sampah plastik sekolah mencapai 5 kg setiap harinya berdasarkan data kebersihan bulan lalu. Termasuk ke kalimat fakta atau opini? Fakta. Oke, Ibu mau kelompok 3. Karena kalimatnya memuat data kuantitatif atau angka 5 kg berdasarkan sumber data yang jelas data kebersihan bulan lalu. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang kita ke kalimat 4. Namun, langkah ini tampaknya akan berhasil menciptakan lingkungan sekolah yang jauh lebih asri. Termasuk ke kalimat fakta atau opini? Opini. Kelompok 4, kenapa menjawab opini? Alasannya karena kalimatnya menggunakan kata tampaknya, baru berupa prediksi, perkiraan, dan kata sifat. Oke. Jauh lebih asri relatif bagi setiap orang. Oke, tepuk tangannya dong untuk kelompok 4. Alhamdulillah ya. Berarti kalian udah paham ya apa itu kalimat fakta, apa itu kalimat opini. Ya. Gimana pembelajaran hari ini? Seru. Alhamdulillah, luar biasa ya. Tadi teman-temannya ngejawabnya dengan tepat dan rinci ya. Menurut Ibu itu udah rinci karena dari kalimat yang segini adanya kalian bisa menjawab dengan jelas ya. Bagus, tepuk tangan untuk kalian sendiri. Oke. Alhamdulillah semuanya udah paham apa itu kalimat fakta dan opini ya. Kalian kan Gen Alpha nih, kalian udah tahu mana yang berita benar, mana yang hoak. Apalagi kalian hidup di zaman yang enak banget akses internetnya ya. Kalian bisa cari data-data mana yang benar, sumber apa yang jelas, yang benar gitu ya. Nanti bisa jadi pedoman kalian ke depannya dari belajar teks berita ini ya. Oke. Sebelum itu ada yang ingin tanyakan? Nggak ada. Oke, baik, berarti udah paham banget ya. Oke, alhamdulillah. Baik, semoga di pertemuan selanjutnya kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang semangat ya. Oke. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau Ibu keluar, meja kursinya dibenerin lagi ya. Oke, baik.